Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel kita tercinta. Hari ini kita akan membahas perjalanan panjang anime dari masa ke masa yang tentunya sangat menarik untuk kita telusuri bersama. Tahukah kalian bahwa sejarah anime sebenarnya dimulai sejak awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1917, ketika animator Jepang pertama kali membuat film animasi pendek? Namun, yang benar-benar meletakkan fondasi anime modern adalah Osamu Tezuka, yang dijuluki sebagai Dewa Manga. Beliau memperkenalkan gaya bercerita yang unik dan karakteristik visual yang hingga kini menjadi ciri khas anime. Pada era 1960-an, anime mulai mendapatkan momentum dengan hadirnya Astro Boy karya Tezuka. Serial ini menjadi tonggak sejarah karena merupakan anime televisi pertama yang ditayangkan secara reguler. Bayangkan betapa gembiranya anak-anak Jepang saat itu bisa menonton kartun animasi setiap minggu di TV mereka. Memasuki tahun 1970-an dan 1980-an, anime mengalami evolusi besar-besaran. Muncul berbagai genre baru seperti Mecha dengan Mobile Suit Gundam dan Magical Girl dengan Sally the Witch. Periode ini juga melahirkan studio-studio anime legendaris seperti Studio Ghibli yang didirikan oleh Hayao Miyazaki dan Isao Takahata. Tahun 1990-an menjadi era keemasan anime dengan hadirnya karya-karya fenomenal seperti Dragon Ball, Sailor Moon, dan Neon Genesis. Anime mulai menembus pasar internasional dan mendapatkan penggemar setia di berbagai negara. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang sangat antusias menyambut kehadiran anime. Ingat tidak, waktu kita masih kecil nonton Dragon Ball atau Doraemon? Memasuki era 2000-an, teknologi digital membawa perubahan besar dalam industri anime. Animasi komputer mulai diintegrasikan dengan teknik tradisional, menghasilkan visual yang lebih memukau. Serial-serial seperti Naruto, One Piece, dan Bleach menjadi fenomena global dan menciptakan basis penggemar yang sangat besar. Di era 2010-an hingga sekarang, anime semakin berkembang pesat. Platform streaming seperti Crunchyroll dan Netflix membuat anime lebih mudah diakses di seluruh dunia. Kualitas produksi semakin meningkat dengan hadirnya studio-studio baru yang inovatif. Attack on Titan, Demon Slayer, dan My Hero Academia adalah beberapa contoh anime modern yang sukses mendunia. Yang menarik, anime tidak hanya berkembang sebagai hiburan, tapi juga menjadi bagian penting dari soft power Jepang. Cool Japan, sebuah inisiatif pemerintah Jepang, memanfaatkan popularitas anime untuk mempromosikan budaya Jepang ke seluruh dunia. Bahkan sekarang, banyak wisatawan yang mengunjungi Jepang karena terinspirasi oleh anime. Industri anime terus berkembang dengan teknologi baru seperti CGI dan VR. Studio-studio anime terus berinovasi dalam teknik bercerita dan visual. Tema-tema yang diangkat juga semakin beragam dan mendalam. Tidak hanya sekadar hiburan, tapi juga mengandung pesan-pesan sosial yang relevan. Menariknya lagi, anime telah mempengaruhi industri hiburan global. Hollywood mulai mengadaptasi anime populer menjadi film live action. Gaya visual anime juga mempengaruhi animasi barat. Bahkan musisi dan seniman dari berbagai negara terinspirasi oleh estetika anime dalam karya mereka. Perkembangan anime juga tidak lepas dari kontribusi para penggemar. Komunitas anime di seluruh dunia aktif mengadakan cosplay, convention, dan berbagai kegiatan yang membuat budaya anime semakin hidup. Di Indonesia sendiri, festival-festival anime rutin diadakan dan selalu ramai pengunjung. Saat ini, industri anime merupakan salah satu penggerak ekonomi kreatif terbesar di Jepang. Dengan nilai pasar global yang terus meningkat, masa depan anime terlihat sangat menjanjikan. Studio-studio terus bereksperimen dengan format dan teknologi baru, sambil tetap mempertahankan esensi storytelling yang menjadi kekuatan utama anime. Yang lebih menggembirakan, sekarang banyak animator dan studio dari berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai membuat anime dengan gaya mereka sendiri. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh anime telah menginspirasi generasi baru kreator di seluruh dunia. Nah, itulah perjalanan panjang anime dari masa ke masa. Sungguh menarik ya, melihat bagaimana sebuah bentuk seni dari Jepang bisa berkembang menjadi fenomena global yang dicintai jutaan orang. Anime telah menjadi jembatan budaya yang menghubungkan berbagai bangsa dan generasi. Bagaimana menurut kalian tentang perkembangan anime ini? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mata ni.